Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 Pendidikan Biologi C 2024 akan mempresentasikan mengenai jaringan pada tumbuhan, lebih tepatnya jaringan sklerenkim pada mata kuliah struktur perkembangan tumbuhan. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan anggota dari kelompok 2, yaitu terdiri dari Dina Artikasari dengan NIM akhir 069, Cantika Nurfitriani dengan NIM akhir 074, dan saya, Ira Ramadita dengan NIM akhir 078. Nah, apa itu jaringan tumbuhan? Jaringan tumbuhan adalah kumpulan sel yang memiliki karakteristik dan fungsi yang serupa yang berkontribusi pada pertumbuhan, perkembangan, dan kelangsungan hidup tumbuhan. Jenis-jenis jaringan pada tumbuhan ada 5. Yang pertama adalah jaringan meristem. Jaringan meristem terdiri dari sel-sel yang aktif membelah yang berfungsi untuk pertumbuhan pada ujung akar, batang, dan kambium. Yang kedua, jaringan penyokong. Jaringan penyokong adalah jaringan yang memberikan kekuatan dan kekakuan pada tumbuhan yang berfungsi untuk menopang dan menguatkan tubuh tumbuhan agar tidak roboh. Yang ketiga adalah jaringan dasar atau parenkim. Jaringan dasar atau parenkim adalah jaringan yang paling umum dan menyusun sebagian besar tubuh tumbuhan. Jaringan dasar atau parenkim berfungsi untuk fotosintesis, penyimpanan makanan, dan regenerasi. Yang keempat, jaringan pengangkut. Jaringan pengangkut adalah jaringan kompleks yang berfungsi sebagai sistem transportasi, mengedarkan air dan mineral serta hasil fotosintesis ke seluruh bagian tumbuhan. Dan yang terakhir adalah jaringan pelindung atau epidermis. Jaringan pelindung atau epidermis adalah jaringan yang melapisi permukaan luar tumbuhan, berfungsi untuk melindungi seluruh organ tumbuhan dari kerusakan mekanik dan kehilangan air. Nah, pada gambar di samping terdapat gambar-gambar jaringan pada tumbuhan, yaitu jaringan meristem, jaringan epidermis, sklerenkim, parenkim, floem, kleren, dan xilem. Gambar-gambar tersebut merupakan serangkaian dari jenis-jenis jaringan pada tumbuhan. Pada kesempatan kali ini, kelompok kami akan membahas mengenai jaringan penyokong, yaitu jaringan sklerenkim. Jaringan penyokong sering disebut juga dengan jaringan penguat. Jaringan penyokong adalah jaringan yang menunjang bentuk tubuh tumbuhan yang berfungsi untuk memberikan kekuatan bagi tumbuhan untuk berdiri tegak. Jaringan penyokong dibagi menjadi 2 bagian, yaitu jaringan kolenkim dan jaringan sklerenkim. Jaringan kolenkim tersusun atas sel-sel hidup yang memiliki protoplasma aktif. Kolenkim berbentuk memanjang dengan ketebalan yang tidak merata. Jaringan ini berfungsi untuk melindungi biji dan bebas vaskuler. Sedangkan jaringan sklerenkim terdiri dari sel-sel mati, memiliki dinding yang kuat, tebal, dan mengandung lignin. Sklerenkim dibagi menjadi 2 macam berdasarkan bentuknya, yakni sklereid dan serabut. Nah, pada slide ini terdapat gambar jaringan kolenkim dan sklerenkim. Jaringan sklerenkim. Jaringan sklerenkim adalah jaringan yang memiliki zat lignin. Zat lignin tersebut terletak di antara dinding sel sekunder dan dinding sel primer, sehingga sel-sel tanaman yang mengandung senyawa atau zat lignin menjadi keras, kuat, dan tebal. Jaringan sklerenkim hanya ada pada bagian tumbuhan yang tidak lagi tumbuh memanjang karena adanya lignin. Isi sel protoplasma menjadi sedikit dan seiring waktu, protoplasma tersebut akan perlahan hilang ketika tumbuhan sudah dewasa. Secara umum, jaringan sklerenkim dibagi menjadi 2 jenis, yaitu sel sklereid atau sel batu dan serat atau serabut. Baik, terima kasih. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Dina Artikasari dengan NIM akhir 069. Di sini saya akan menjelaskan fungsi dari jaringan sklerenkim.
Sebagai jaringan penyokong atau penguat tubuh tumbuhan, jaringan sklerenkim memiliki dua fungsi utama. Berikut ini fungsi yang dijalankan oleh jaringan penyokong. Yang pertama ada sebagai penyokong. Sklerenkim berfungsi sebagai jaringan penyokong utama pada tumbuhan dewasa, memberikan kekuatan, kekakuan, dan perlindungan mekanis melalui dinding sel yang tebal dan mengandung lignin. Jaringan ini terdiri dari sel-sel mati seperti serabut dan sel batu atau sclereid yang dapat ditemukan pada organ-organ dewasa seperti batang, daun, buah, dan biji untuk menopang struktur dan melindungi dari kerusakan fisik serta tekanan eksternal. Jaringan sklerenkim paling mudah ditemukan pada bagian tubuh tumbuhan yang sudah dewasa atau sudah tua. Hal ini disebabkan karena bagian tubuh tumbuhan yang sudah tua mengalami yang namanya penurunan aktivitas sel. Maka dari itu, jaringan sklerenkim hadir untuk membantu jaringan dewasa atau tua. Baik, fungsi lain yang dijalankan oleh jaringan sklerenkim selain sebagai penyokong adalah sebagai pelindung bagian-bagian tumbuhan. Sklerenkim berfungsi sebagai pelindung karena memiliki dinding sel yang tebal, keras, dan banyak mengandung lignin yang memberikan kekuatan dan kekakuan pada tumbuhan. Jaringan ini melindungi organ tanaman yang lebih lunak dari tekanan fisik, kerusakan, dan kondisi lingkungan yang keras, serta menopang struktur tumbuhan dewasa agar tetap tegak. Contohnya adalah tempurung kelapa yang keras dan melindungi biji di dalamnya, serta serat pada pelepah daun pisang. Baik, di sini ada ciri-ciri dari jaringan sklerenkim. Terdapat 3 ciri-ciri. Yang pertama, jaringan sklerenkim berbentuk seperti batu. Sel batu bentuknya tidak sepanjang sklerenkim. Bentuknya tidak terlalu jelas, namun banyak sekali ditemukan pada kulit kayu, bee, dan pembuluh tapis. Yang kedua, jaringan sklerenkim memiliki ciri khas utama, yaitu sel baru dan serta sklerenkim yang ramping dan memanjang dan seperti lingkaran. Yang ketiga, sel batu paling mudah ditemukan pada tempurung dari kelapa, sementara itu pada buah-buahan, sklereid bisa ditandai dengan karakter yang khas seperti kulit buah yang seakan-akan berpasir, contohnya yaitu buah pir. Baik, di sini terdapat sifat-sifat dari jaringan sklerenkim. Sifat-sifatnya terdiri dari 5. Yang pertama, jaringan sklerenkim terbentuk dari sel-sel mati. Yang kedua, dinding jaringan ini tebal karena memiliki zat lignin dan juga selulosa. Yang ketiga, selain tebal, sel jaringan ini juga memiliki dinding yang keras. Yang keempat, jaringan sklerenkim memiliki protoplas yang sedikit dan akan menghilang seiring sel tumbuh menjadi dewasa. Yang kelima, jaringan sklerenkim dapat dengan mudah ditemukan pada daun, biji, dan batang tumbuhan. Selanjutnya yaitu jenis-jenis dari jaringan sklerenkim. Yang pertama, serat atau serabut sklerenkim atau yang disebut dengan fiber. Serat atau serabut sklerenkim atau fiber adalah jenis sel sklerenkim yang manjang, runcing di ujungnya, dan mati saat dewasa, yang berfungsi sebagai penyokong kuat dan pelindung pada bagian-bagian tumbuhan seperti batang, daun, dan kulit kayu, serta ditemukan juga pada beberapa bagian buah dan biji. Serat sklerenkim membentuk untayan atau pita, memberikan kekuatan tarik dan dukungan longitudinal dengan dinding sel yang sangat tebal dan lignifikasi. Baik, yang selanjutnya ini merupakan jenis-jenis jaringan dari sklerenkim. Nah, yaitu serat silem. Serat silem ini merupakan sel-sel mati tumbuhan yang panjang, sempit, dan berdinding tebal dengan kandungan lignin, yang fungsinya adalah memberikan dukungan mekanis pada tumbuhan dan jaringan silem, serta membantu menjaga struktur tumbuhan. Nah, di samping ini merupakan gambar dari komponen utama silem, yaitu ada trakea, trakeid, dan juga serabut silem dan sel parenkim. Seperti itu.
Nah, yang selanjutnya ini juga merupakan jenis-jenis jaringan dari sklerenkim, yaitu serat ekstrasilari. Nah, serat ekstrasilari ini merupakan serat jaringan sklerenkim yang ditemukan di luar silem, yaitu pembuluh kayu pada tumbuhan. Ciri-cirinya ini bentuknya itu panjang dan ujung berbeda-beda. Ada yang runcing, tumpul, atau bercabang. Dan dindingnya mungkin tidak selalu mengandung lignin. Untuk yang selanjutnya, ini juga masih berada pada lingkup jenis-jenis jaringan sklerenkim, yaitu sel batu sklerenkim atau skleroida. Sel batu skleroid ini merupakan salah satu tipe sel pada jaringan sklerenkim yang memiliki dinding sel keras dan tebal karena lignifikasi, serta memiliki fungsi sebagai penguat mekanis dan pelindung pada organ tumbuhan dewasa. Nah, pada gambar ini tertera juga bagaimana bentuk dari skleroid atau sel batu dan juga serat serabut seperti itu. Nah, untuk yang selanjutnya ini merupakan gambar dari jaringan sklerenkim itu sendiri. Nah, di bagian gambar yang terdapat tulisan jaringan sklerenkim ini, pada bagian atas terdapat epidermis, terus dilanjutkan dengan korteks, dan dilanjutkan dengan serat phloem. Dan di situ juga terdapat mana mana aja yang merupakan bagian dari phloem. Di tengah-tengah ini terdapat kambium pembuluh dan yang di bawahnya ini terdapat silem sekunder seperti itu. Ini untuk gambar secara keseluruhan dan di sampingnya ini merupakan gambar di mana sih letak jaringan sklerenkim itu sendiri dan sudah ditunjukkan juga. Baik, jadi cukup itu saja penjelasan dari kelompok 2 mengenai apa itu jaringan dan juga lebih khususnya pada jaringan sklerenkim. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.